Saya atas nama Ketua PCNU Kota Pekalongan menghimbau kepada khususnya warga Nahdlatul Ulama dan umumnya kepada masyarakat Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pemilih? Terima kasih untuk kalian yang tetap setia mengikuti channel ini. Dalam video kali ini saya ingin share sebagian rekaman talkshow KPU dengan tema Peran Toga dan Thomas dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024 bersama Haji Muhtaram Asesa, Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pekalongan. Namun sebelumnya saya akan membaca pantun terlebih dahulu. Naik sepeda pakai baju batik, pergi kondangan di malam hari. Kita semua harus melek politik agar tidak dibohongin lagi. Yeay. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Anda dengarkan kawan talkshow KPU dengan tema peran tokoh agama dan masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024 dan masih bersama Vita, narasumber kita Bapak Kiai Haji Muhtaram dari Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pekalongan. Tadi sudah kita bahas sekali peran serta tokoh agama untuk mensukseskan pemilu dan saatnya Vita bacakan atensi dari Anda yang sudah masuk di siang hari ini. Selamat siang, terima kasih. Ada Mbak Yuli di Poncol. Saya coba sampaikan atensi yang sudah masuk Bapak. Ini diawali dari Mbak Yuli di Poncol. Selamat siang Mbak Vita dan narasumber. Mau tanya, cara apa yang sudah dilakukan oleh PCNU dalam mensukseskan pemilu 2024? Monggo, silakan Pak. Terima kasih Mbak Yuli. Jadi cara apa yang dilakukan oleh PCNU selama ini, kami mensosialisasikan itu tentu belum masuk pada hal-hal yang lebih bersifat teknis ya, karena kami juga nunggu KPU proses itu seperti apa ya, karena kalau untuk menuju pada 2024 secara teknis nanti setelah KPU menetapkan satu tentu tanggal-tanggalnya, kemudian teknis pemilihannya bagaimana, itu setelah itu baru kita sampaikan. Kalau menuju 2004 yang non teknis dalam hal ini tentu sudah sering sekali melalui forum-forum di Nahdlatul Ulama ya. Ya, kita memiliki banyak forum, baik itu harian, mingguan, bulanan, kita banyak forum. Ya, ini termasuk bagian dari edukasi, terutama mengedukasi terkait dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal menggunakan hak pilih. Ini yang baru kita lakukan dalam hal kalau konteksnya menuju pada 2024. Baik. Dan secara teknis ini nunggu instruksi dari KPU dulu begitu ya Pak ya? Ya, pengumuman lah, kamarnya pengumuman apa yang disampaikan oleh KPU, kemudian kita masuk ke warga itu kan bisa fleksibel lah ya, tidak metode yang kita lakukan tidak seperti sosialisasinya KPU, nanti malah justru menggantikan perannya KPU. Baik, mantap nuwun. Kemudian Bapak ke atensi selanjutnya ada Pak Ilyas di Buaran. Bagaimana cara untuk meningkatkan kembali partisipasi warga negara dalam pemilu 2024? Begitu Pak, silahkan, monggo. Kalau untuk meningkatkan peran serta itu tentu adalah yang pertama adalah contoh baik dari para politisi-politisi. Ya,
ketika para politisi, pejabat, anggota DPR, DPRD memberikan contoh-contoh baik itu melalui memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, tentu secara otomatis nanti peran serta masyarakat akan meningkat. Ya, mereka dapat hasilnya, dapat manfaatnya. Namun jika masyarakat menganggap bahwa politisi, ya, wakil-wakil mereka yang ada di DPR, DPRD itu dianggap oleh masyarakat tidak memberikan manfaat, ya mereka malas. Ya, mereka malas untuk datang ke bilik suara. Oke, baik. Dalam hal ini bisa diartikan kalau calon itu menentukan tingkat partisipasi masyarakat tidak sih, Pak? Iya, tentu calon itu juga menentukan partisipasi masyarakat. Hanya ini yang perlu harus garis bawahi. Partisipasi murni karena faktor kebutuhan masyarakat itu sendiri, atau faktor lain, ya, dalam hal ini karena ada sesuatunya, ya, mau datang karena ada sesuatunya. Nah, kita harus lebih memperjuangkan supaya masyarakat yang hadir di TPS itu karena merasa butuh. Ya, butuh bahwa kehadirannya itu bisa menentukan masa depan. Bukan kehadiran karena saya dapat apa. Yang itu pragmatis, ya. Tentu dapatnya itu, kalau dapatnya manfaat karena nanti program, karena kebijakan-kebijakan, tentu itu yang diharapkan. Tapi kalau dapatnya amplop, kemudian mereka karena itu selesai, ya, maka 5 tahun mereka akan jadi korban, ya. Betul. Ya, yang sementara yang ngasih merasa wis tak bayari, rasa kangen nuntut lah. Iya Pak, dan itu memang belum bisa dihilangkan secara sepenuhnya begitu ya Pak ya di masyarakat kita. Baik. Kemudian ada atensi selanjutnya Bapak, ini ada Mas Iwan Kurniawan di Padukuhan Kraton. Atensinya cukup panjang, saya bacakan terlebih dahulu. Menjelang pemilu biasanya tim sukses atau bahkan kandidat calon wakil rakyat akan berlomba mencuri hati warga agar nantinya dipilih. Para tim sukses mereka pun gencar menyebar berita hingga dukungan lewat media sosial. Segala macam cara digunakan agar menang, dan diantaranya menggunakan isu-isu yang rentan memecah belah bangsa. Tak jarang isu yang berbau sara. Nah, untuk informasinya, sebagai organisasi besar di Kota Pekalongan, tentunya para calon wakil rakyat DPRD Kota Pekalongan banyak yang berasal dari NU. Pertanyaannya Bapak, bagaimana NU menyikapi hal ini? Karena yang kita ketahui bahwa dengan berpolitik akan membawa perubahan besar untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Monggo Pak, tanggapannya pripun? Iya, tentu dari tim-tim sukses dari masing-masing calon itu memiliki strategi untuk calonnya supaya jadi menang gitu ya, Pak? Ya, untuk menang. Nah, strategi ini gak akan mempan, ya. Tentu ini yang saya maksud adalah strategi yang negatif, ya. Tidak akan mempan jika masyarakat itu cerdas dalam berpolitik. Mau di strategi kayak apa, diiming-iming kayak apa, atau bahkan dikasih cekokan ayat-ayat yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan politik, tapi arahkan ke sana, ya nggak akan, kalau masyarakatnya cerdas nggak akan mempan. Ya, kita ingat ya, dulu tahun 90-an, tahun 80-an itu sampean sudah muncul lah. Itu ayat-ayat Quran digunakan untuk menyerang lawan politiknya. Dulu ketika partai masih 3, yang partai ini pakai ayat ini, yang partai itu pakai ayat itu, saling menyerang, sama-sama pakai ayat. Padahal itu nggak ada kaitannya sama sekali.
Ya, nggak ada kaitannya dengan apa yang mereka ungkapkan dengan ayat itu. Beda, bukan itu maksudnya. Tapi masyarakat dibodohi dengan cara-cara yang menggunakan seakan-akan itu ada di Quran. Nah, sekarang ini juga banyak menggunakan nas-nas atau menggunakan jargon-jargon agama untuk mendukung seseorang yang notabene sebenarnya tidak pas, tidak pada tempatnya. Bahwa nasbul imamah atau memilih pemimpin itu sebuah ibadah, iya, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang memang itu jika itu dianggap sebuah ibadah, tidak sembarangan ya. Maksudnya kemudian ada tag, kemudian sembarangan digunakan, itu tidak bisa, tidak pada tempatnya yang sebagian besar. Maka dari itu cerdaskanlah masyarakat dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai seperti banyak kesannya ya. Jangan sampai kesannya itu, jangan sampai yang selama ini beredar di masyarakat. Para politisi itu lebih suka kalau masyarakatnya bodoh. Kenapa? Ini sebagian di masyarakat ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Sebab kalau bodoh mudah dibodohi dan mudah dibeli. Maka modal taruhlah modal sekian itu sudah cukup untuk membeli itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau masyarakatnya itu sudah cerdas berpolitik, maka mereka nggak akan bisa terbeli. Kalaupun misalkan ada yang ngasih sesuatu, ya diterima ya. Tapi dia memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut analisa cerdas mereka masing-masing, bukan atas dasar karena dikasih sesuatu. Oke, baik. Tapi apa tanggapannya tentang berpolitik akan membawa perubahan besar untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama? Ini pripun dalam hal ini? Bukan hanya sekedar untuk Nahdlatul Ulama, tapi untuk bangsa ini ya. NU sendiri ini didirikan salah satu alasannya juga karena faktor politik. Ya, dulu zaman penjajahan para kiai ini membikin satu wadah yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah memerdekakan bangsa dari penjajahan. Itu tujuan politik itu. Dan akhirnya berhasil memerdekakan, ikut serta ya, karena ini juga bersamaan atau bareng-bareng dengan komponen masyarakat yang lain. Tapi peran Nahdlatul Ulama sangat besar di situ. Ya, bukti-bukti sejarah sudah juga banyak ya. Itu politik ya. Maka kemudian dalam perjalanannya setelah Indonesia merdeka, NU sangat berkepentingan terhadap ini. Bagaimana Indonesia ini tetap berdiri tegak, aman, tentram, damai, masyarakatnya sejahtera. Maka perlu politisi-politisi yang memahami itu dan bisa memperjuangkan supaya agenda itu berhasil. Maka dari itu NU juga butuh politisi-politisi yang cerdas, yang memiliki komitmen, yang amanah, yang bisa memperjuangkan agenda itu supaya terwujud. Baik. Tentu ini melalui proses yang terus berkelanjutan ya. Maka dari itu kemaslahatan ya, kita berpolitik itu tentu tujuan dalam berpolitik menurut Nahdlatul Ulama adalah kemaslahatan. Betul. Dan berpolitik bukan sekedar berpolitik praktis. Kalau politik praktis ya seperti apa yang dilakukan oleh partai-partai itu, maksudnya untuk dapat suara, dukungan. Ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Bapak atau ke pertanyaan selanjutnya? Coba pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya ini ada di Pak Agus di Kauman.
menanyakan, selamat siang Pak Yai, jika calon pemilu datang ke tokoh masyarakat untuk meminta dukungan agar bisa menarik suara masyarakat, padahal kita kurang suka dengan calon tersebut, bagaimana cara kita menyikapinya, begitu Pak? Silakan. Ada tokoh masyarakat? Mungkin dimaksud ke tokoh agama gitu ya Pak ya? Ya datang ya dengerin, didengarkan, jangan apa namanya, jangan menunjukkan kalau kita nggak suka. Iyalah, kalau perlu diskusi nggak masalah kan. Okay. Kalau hanya sekedar oke lah, sampean pilih ini. Kalau kita malas untuk berdiskusi ya insya Allah gitu aja sih. Enak kan? Nanti urusan kita memilih siapa tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional ya. Dalam hal ini kalau urusan politik, ya tentu orang yang memiliki kapasitas itu penting. Ya, orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin, untuk memperjuangkan. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita memilih seseorang hanya karena faktor-faktor X tadi, faktor-faktor yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Betul. Ya, maka carilah orang-orang calon wakil yang track recordnya bagus, memiliki kapasitas, dan sudah syukur-syukur sudah teruji di tengah-tengah masyarakat seseorang tersebut memang layak untuk mewakili kepentingan masyarakat. Betul. Ya. Tadi di pertanyaan sebelumnya kan bagaimana kalau tim-tim sukses? Ya udah, mereka memiliki hak juga untuk menawarkan calonnya. Ya. Mereka tim-tim sukses ini berhak juga menawarkan calonnya. Namanya juga menawarkan, tentu diberikan hal-hal yang baik lah. Maksudnya nek kecap yo kabeh nomor 1. Ya. Tapi masyarakat kan bisa memilih, bisa menilai. Ya, seseorang tersebut itu bagaimana track recordnya, bagaimana kapasitasnya, sudah teruji apa belum. Dan inilah salah satu bagian dari bagaimana mendidik masyarakat supaya cerdas dalam berpolitik. Oke. Saya kira ini. Oke, baik. Dan selanjutnya Bapak, ini ada Mas Andi di Batang. Selamat siang Pak Yai, mau tanya bagaimana peran tokoh agama untuk memberi pencerahan pada umat bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari ibadah. Monggo Pak. Oh ya, itu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa berpolitik dalam konteks memperjuangkan untuk sebuah kemaslahatan, tentu itu adalah ibadah. Termasuk di sini adalah nasbul imamah, memilih pemimpin. Nanti ada memilih pemimpin. Kalau sekarang ini kan memilih pemimpin, ada memilih wakil. Ya, karena kita ini ada memilih pemimpin yang nanti memimpin wilayah kita, ada yang memimpin secara nasional, ada tingkat provinsi, ada kita memilih wakil. Ya, tentu memilih wakil dan memilih pemimpin itu memiliki masing-masing kriteria. Ya, memiliki kriteria yang kalau kita memilih wakil, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu satu orang kapasitas, amanah, nggak mau dikasih titipan untuk memperjuangkan jika kita dengan niat yang benar, itu menjadi ibadah. Berbeda lagi kalau kita berpolitik niatnya untuk meraih kekuasaan, nanti untuk senang-senang dan sebagainya. Padahal sebenarnya dalam kelihatan tampak luarnya bisa saja sama, tapi niat itu berbeda. Ya, tujuan seseorang ketika berpolitik satu memang memperjuangkan untuk kemaslahatan, yang nanti terkadang mendapatkan berkah ya. Ada fasilitas di situ, tentu dalam hal misalkan di DPRD misalkan. Dapat fasilitas-fasilitas dan sebagainya, itu adalah bagian dari sarana yang diperoleh. Tetapi ada orang berpolitik bahwa sarana tadi, fasilitas itu menjadi tujuan. Dan ini kan tampak luarnya sama. Ya, tampak luarnya sama. Tapi dalemannya tentu beda.
Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Pak Yai dari Mas Rio di Panjang. Selamat siang Mbak Vita dan Pak Yai, mau tanya seharusnya sikap seperti apa yang harus dilakukan para kandidat saat sudah terpilih agar mereka bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Monggo Pak. Ya untuk kandidat tentu setelah nanti terpilih, ya mereka harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Betul. Ya. Masyarakat yang memilihnya ini kan punya banyak kepentingan ya. Ya, kepentingan ekonomi, kepentingan dan tentu untuk kesejahteraan, baik itu kesejahteraan kehidupan di dunia maupun nanti untuk di akhiran kelak kan. Karena apalagi kita di Pekalongan ya, kesejahteraan itu tentu sudah paham bahwa ukurannya tidak hanya sekedar materi ya, bukan sekedar materi, ada spiritual, ada hal yang itu urusan anak-anak itu kalau nyebut urusan dalam ya, urusan batin ya, yang nanti menuju pada satu kebahagiaan nanti di akhirat. Ya. Maka dari itu kalau sudah jadi apa yang harus dilakukan tentu ya sesuai dengan tugas dan fungsinya ya. Kalau anggota DPRD ya tentu harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau kepala daerah ya harus memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke. Dan tak lupa dengan merealisasikan janji-janjinya gitu ya Pak ya. Oh iyalah tentu, janji itu gampang diucapkan. Sulit ditepati, demikian Pak. Enggak ya Pak ya. Baik, mungkin Bapak sudah 1 jam kita ngobrol. Terakhir sebelum kita akhiri, ada himbauan kembali yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024, silakan. Ya, terima kasih. Saya atas nama Ketua PCNU Kota Pekalongan menghimbau kepada khususnya warga Nahdlatul Ulama dan umumnya kepada masyarakat Kota Pekalongan yang sudah memiliki hak pilih ya, sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, diharapkan supaya nanti secara aktif mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pilihlah wakil-wakil yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, memiliki track record yang baik dan teruji dalam hal memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ikutilah proses itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Ketika di masyarakat sendiri berbeda pilihan dengan tetangga, dengan saudara, ya sudahlah, berbeda itu biasa. Ya, nggak usah saling menjelek-jelekkan ya, karena masing-masing memiliki alasan. Rukunlah selalu dan damailah selalu. Ikutilah proses politik ini dengan dewasa dan dengan cerdas. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya di siang hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Vita. Oke, sami-sami Bapak. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, baru saja kita dengarkan informasi talkshow KPU dengan tema peran tokoh agama dan masyarakat untuk mensukseskan tahapan pemilu 2024. Informasi lengkap tadi sudah kita dengarkan bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhtarom selaku Ketua Tanfiziah PCNU Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif.
rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia.